Halo guys, kita dari kelompok 8. Nah, sekarang kita lagi mengunjungi Museum Pendidikan Nasional nih. Yuk kita eksplor. Sekarang kita berada di pendidikan praaksara. Pada ruangan ini menjelaskan tentang pendidikan pada masa praaksara yang dimana pada ruangan ini menjadi sumber belajar yang dapat memberikan informasi atau ilmu kepada kita sebagaimana sistem pendidikan pada masa praaksara. Sekarang kita berada di pendidikan masa berbasis agama Hindu dan Buddha. Dan Buddha masuk ke Nusantara. Pada ruangan ini terdapat arca sebagai simbol pendidikan pada agama Hindu dan Buddha dengan ditandai dengan mengenal tulisan Pallawa. Selanjutnya, pendidikan masa berbasis agama Islam. Selanjutnya, masuknya agama Islam dan berkembang di Nusantara, yang dimana masjid menjadi pusat pendidikan dengan materi yang berpusat dari Al-Quran dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu wayang yang dimana pendidikan berbasis agama Islam ini ditandai dengan mengenal tulisan Arab. Dan yang terakhir adalah masa pendidikan Nasrani. Pendidikan berbasis agama Nasrani pun berdiri dan didirikannya sekolah misionaris dan Zending pada masa Nasrani mulai mengenal tulisan abjad yang dibawa oleh bangsa Eropa. Selanjutnya kita berada di pendidikan pasca kemerdekaan. Pada ruangan selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana sistem pendidikan setelah masa kemerdekaan, yang dimana pada ruangan ini menjelaskan berkembangnya sistem pendidikan mulai dari dasar, mulai dari pendidikan sekolah rakyat pada tahun 1950 yang belum memiliki aturan yang sifatnya penyeragaman. Selanjutnya, pada masa 1975 yaitu Orde Baru, sekolah dasar dikenal sebagai SD Impres atau sekolah dasar berdasarkan instruksi presiden. Sehingga ruangan ini bisa menjadi sumber belajar yang bermanfaat karena kita dapat mengetahui perkembangan sistem pendidikan pada tahun 1950 hingga 1975. Nah, kalau di ruang D1 ini ada pendidikan zaman kependudukan Jepang. Pada ruangan ini dijelaskan sistem pendidikan pada masa kependudukan Jepang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di ruangan ini juga terdapat miniatur rangkaian upacara bendera setiap hari untuk menghormati kepada bendera Jepang. Kita sedang berada di ruangan B1 pendidikan zaman kolonial. Sistem pendidikan zaman kolonial dibagi menjadi 3 kasta, yaitu sekolah untuk orang Eropa, sekolah untuk orang pribumi, dan sekolah untuk orang Cina, dengan dibedakan berdasarkan materi pembelajaran. Sekarang kita berada di ruang A3, Sejarah Pendidikan di Jawa Barat. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan di Jawa Barat berlangsung pada tahun 1920 sampai dengan 1961. Pada saat itu, masyarakat telah terbuka terhadap pendidikan berbasis multibudaya dan multi etnis. Nah, selanjutnya kita sekarang berada di ruangan B3, Sejarah Isola. Pada ruangan ini terdapat miniatur bangunan Isola, di mana Isola ini menjadi salah satu bangunan yang menjadi cikal bakal Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam ruangan ini juga terdapat potret pemilik pertama Isola. Selanjutnya kita berada di ruang D2,
tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Pada ruangan ini kita dapat melihat tokoh-tokoh masyarakat dalam dunia pendidikan yang terdapat ada 8 tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ketemu di sana, Dan. Berikut ini adalah Sundial Park yang bisa menghubungkan kita terkait sejarah masa lalu untuk mengetahui suatu waktu. Human Sundial juga menjadi salah satu sumber belajar yang dapat berinteraksi secara langsung sebagai hand-on history. Selanjutnya ada Open Theater atau teater terbuka yang berlokasi di samping kiri bangunan utama Museum Pendidikan Nasional. Teater terbuka ini dapat menampung pengunjung hingga 250 orang. Dan yang terakhir terdapat monumen patung Sersan Surip.